Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik. Amin. Setelah kalian mempelajari materi jaringan komputer pertemuan sebelumnya mengenai konsep jaringan komputer, kini kalian akan mempelajari jaringan komputer, komponen jaringan, dan pemfungsiannya, dan di akhir kegiatan ada 10 soal mengenai materi yang bisa kalian kerjakan. Selamat belajar dan selamat menyimak video ini. Jaringan komputer, komponen jaringan, dan pemfungsiannya. 1. Hardware. Untuk membangun sebuah jaringan komputer, banyak yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah faktor hardware atau perangkat keras yang merupakan elemen sangat penting dalam pembentukan jaringan komputer. Apabila kekurang satu elemen hardware saja, dapat dipastikan suatu jaringan tidak akan dapat berfungsi dengan sempurna. Berikut ini adalah beberapa hardware atau perangkat keras yang bisa digunakan pada jaringan komputer. A. Komputer server. Komputer server merupakan pusat dari jaringan komputer. Semua data penting yang nantinya akan disebarkan melalui jaringan internet semuanya berada pada komputer server. Komputer server ini nantinya akan saling terhubung dengan komputer-komputer client, pengguna, yang dapat mengakses data dari server tersebut. B. Komputer user. Komputer client atau user atau pengguna, dikenal dengan sebutan terminal atau workstation. Komputer client ini merupakan komputer umum yang digunakan untuk mengakses data dari server. C. Hub. Perangkat yang berfungsi membagi jaringan dari satu server menuju ke klien komputer dalam satu jaringan. Hub digunakan pada LAN, Local Area Network. Hub merupakan suatu central connection point pada suatu jaringan yang berfungsi untuk menerima sinyal dari server atau host, kemudian mengirimkannya ke klien pada sebuah jaringan. Dengan central connection point ini, hub dapat mengirimkan data dari server menuju lebih dari satu klien yang terhubung dalam satu jaringan LAN. D. Switch. Switch fungsinya sama seperti hub, yaitu dapat membantu memecah jaringan lokal. Dari satu komputer server atau host, Anda dapat menggunakan switch untuk mengoneksikan lebih dari satu komputer klien ke dalam satu jaringan LAN atau lokal. Berbeda dengan hub, switch memiliki kemampuan yang lebih pintar daripada hub karena switch mampu membatasi dan juga mengatur jumlah paket data yang ditransmisikan ke dalam komputer klien yang terhubung dalam jaringan. Jadi, dengan menggunakan switch, pengaturan data antar klien bisa dibedakan. E. Bridge. Bridge memiliki fungsi utama untuk menjembatani jaringan. Maksud dari menjembatani jaringan adalah bridge dapat menggabungkan lebih dari satu jaringan lokal ke dalam satu jaringan lokal yang lebih luas, ataupun sebaliknya, memecah satu jaringan lokal LAN yang luas menjadi beberapa jaringan lokal yang lebih kecil. Selain itu, bridge juga dapat menjadi penghubung antar dua atau lebih jaringan lokal dengan topologi jaringan yang berbeda. Fungsi bridge akan sangat terasa apabila berada di dalam lingkungan instansi besar yang terdiri dari beberapa ruangan kantor atau divisi yang letak gedungnya berjauhan. Seluruh komputer antar gedung akan dapat tetap saling terhubung dengan satu jaringan LAN induk dengan menggunakan bridge. F. Router. Secara teknis, router memiliki fungsi untuk menyalurkan koneksi internet melalui protokol TCP/IP menuju komputer client. Fungsinya seperti access point, yaitu dapat meneruskan koneksi internet dari broadband atau provider menuju komputer client. Fungsi router jauh lebih banyak daripada itu karena router digunakan untuk memberikan rute atau jalan tertentu bagi paket data yang ditransmisikan. G. Access point. Access point memiliki fungsi yang sama dengan router, tetapi access point memiliki keunggulan, yaitu harganya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan router serta pengaplikasiannya lebih sederhana. Access point hanya digunakan untuk memancarkan sinyal wireless yang diterima dari router ataupun broadband untuk membuat suatu jaringan WLAN atau wireless area network. Fungsi ini jauh lebih sederhana apabila dibandingkan dengan router. H. Kabel, kabel. Pada sebuah jaringan yang dihubungkan oleh kabel
kabel berfungsi sebagai pembawa paket data dari server menuju klien. Biasanya, kabel yang digunakan adalah jenis kabel UTP, Unshielded Twisted Pair, coaxial, dan fiber optic. Penggunaan kabel dalam jaringan komputer sangat efisien, terutama ketika ingin membangun sebuah jaringan lokal karena biaya yang cenderung lebih murah daripada perangkat wireless. NIC, Network Interface Card. NIC, Network Interface Card, merupakan suatu card yang lebih dikenal dengan istilah Ethernet card yang memegang peranan penting dalam jaringan komputer. Card jaringan yang ditanamkan pada komputer supaya dapat terhubung ke dalam jaringan LAN. Dengan Ethernet card ini maka setiap komputer bisa saling terhubung ke dalam jaringan dengan menggunakan koneksi kabel. Meskipun saat ini sudah jarang digunakan, card ini merupakan salah satu protokol standar dalam sebuah sistem komputer. Modem, modulator demodulator. Modem merupakan kepanjangan dari modulator dan demodulator. Secara harfiah itu berarti modem merupakan suatu bentuk komunikasi dua arah dengan modem yang bisa melakukan proses perubahan data sinyal digital menjadi analog, kemudian bisa mengubah kembali sinyal tersebut menjadi digital agar bisa digunakan di dalam komputer. Dengan kata lain, modem merupakan alat komunikasi dua arah. Connector, penghubung, merupakan perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan kabel dengan network adapter. Merupakan perangkat jaringan komputer yang cukup penting karena apabila tidak ada connector, jaringan tidak akan bisa terhubung dengan semestinya. Repeater. Repeater merupakan perangkat keras jaringan komputer untuk memperkuat sinyal jika digunakan pada sebuah jaringan dengan jarak yang jauh. Dengan repeater ini, jaringan yang tidak terjangkau oleh jarak yang cukup jauh dalam suatu LAN, dapat memperluas jangkauan jaringan dan memperkuat sinyalnya dengan menggunakan repeater. Software. Sebuah jaringan komputer memerlukan perangkat lunak, software, untuk mengoperasikan perangkat komputer yang saling terhubung. Sistem operasi, OS, adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Sistem operasi adalah komponen penting dari sistem perangkat lunak dalam sebuah komputer. Program aplikasi biasanya membutuhkan sistem operasi untuk bisa berfungsi. Sistem operasi time sharing menjadwal tugas agar dapat secara efisien menggunakan sistem. Hal ini termasuk menghitung alokasi biaya dari waktu prosesor, hard disk, printing, dan berbagai sumber daya lainnya. Untuk fungsi hardware, seperti input, output, dan alokasi memori, sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara program dengan komputer hardware. Meskipun demikian, aplikasi dijalankan secara langsung oleh hardware dan biasanya akan melakukan sistem call ke fungsi di OS atau diinterupsi oleh OS tersebut. Sistem operasi dapat ditemukan pada hampir semua alat yang mempunyai fungsi komputer mulai dari handphone, video game hingga superkomputer, dan web server. Contoh sistem operasi modern termasuk Android, BSD, iOS, Linux, Mac OS X, Microsoft Windows, dan IBM OS. Semuanya, kecuali Windows dan 2 OS, mempunyai akar yang sama, yaitu Unix. Jaringan client server memungkinkan sebuah program pada komputer yang disebut client untuk berhubungan melalui jaringan ke komputer lain yang disebut server. Server menawarkan, atau host, berbagai layanan untuk komputer jaringan lainnya dan pengguna. Layanan ini biasanya diberikan melalui port atau nomor jalur akses selain alamat jaringan dari server. Setiap nomor port biasanya dikaitkan dengan satu program atau aplikasi yang bertanggung jawab untuk menangani permintaan untuk port tersebut. Daemon adalah program yang jalan di server, pada saatnya dapat mengakses sumber daya perangkat keras lokal komputer yang dengan melewatkan permintaan ke kernel sistem operasi. Banyak sistem operasi mendukung satu atau lebih protokol jaringan milik vendor maupun yang terbuka open, misalnya, SNA untuk IBM System, DiskNet pada sistem dari Digital Equipment Corporation, dan Microsoft Specific Protocol, SMB, pada Windows.
Protokol khusus untuk tugas-tugas tertentu mungkin juga didukung seperti NFS untuk akses file. Protokol seperti SOUNT atau SD dapat dengan mudah diperluas melalui jaringan untuk menyediakan suara dari aplikasi lokal pada hardware sound system remote. Internet adalah salah satu jenis protokol jaringan yang mempunyai standar terbuka yang dapat dijalankan di berbagai sistem operasi. Standar di internet dibuat secara bersama terbuka oleh banyak pihak dan dapat diakses melalui web dengan kata kunci Request for Comment, RFC.